Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Bapak Dr. Haji Jabrizal MTD beserta para pejabat memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang kami hormati Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang kami hormati para Kepala Seksi di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara pengukuhan cabang Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode 2020-2024 bertempat di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kamis 14 Januari 2021 dimulai. Hadirin yang kami hormati, puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat-Nya lah kita dipertemukan pada siang hari ini dalam acara pengukuhan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia. Salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Ali Imron SAG MH. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang terhormat, hadirin yang berbahagia, dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang susunan personalia pengurus cabang Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode 2020-2024 oleh Bapak Abdul Muthalib SS MH. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur nomor 236 tahun 2020 tentang pengurus Asosiasi Penghulu Republik Indonesia APRI Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode 2020-2024. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode 2020 sampai 2024. Kesatu, menetapkan pengurus Asosiasi Penghulu Republik Indonesia di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode 2020-2024. Kedua, mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai pengurus Asosiasi Penghulu Indonesia APRI di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Muara Sabah pada tanggal 1 Juli 2020, Kepala Jamrizal ditandatangani. Lampiran keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur nomor 236 tahun 2020 tentang pengurus cabang Asosiasi Penghulu Republik Indonesia APRI periode 2020-2024. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pelindung Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Penasehat Kepala Seksi Bimas Islam Masyarakat Islam. Diulangi, penasehat Kepala Seksi Bimas Masyarakat Islam. Ketua Budiman SAG. Ketua 1 Haji Edianto SAG.
Sekretaris Abdul Ghaffar SAG MPD. Sekretaris 1 Teguh Iswanto Nugroho AMA. Bendahara Zukri SEI. Seksi Hubungan Antar Lembaga Masyarakat dan Informasi Publik, Ketua Haji Zainal Muttaqin SHI MSY. Anggota Alamsa SOSI. Anggota Abdul Qadir SEI. Seksi Disiplin dan Etika Profesi, Ketua Afan MSAG. Anggota Ambo Iwan SAG. Anggota Ali Imran SAG. Seksi Kajian Hukum Islam, Ketua A. Manapsah Budi STHI. Anggota Dr. Andes Abdul Wahab. Anggota Abdul Haris SAG. Seksi Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Ketua Rudik Nur Rahmat SHI MH. Anggota Sumardi SOSI. Anggota Usman SHI. Seksi Keanggotaan dan Personalia, Ketua Kamarudin SAG. Anggota Jamaluddin SHI. Anggota Ahmad Yani SHI MH. Ditetapkan di Muara Sabah pada tanggal 1 Juli 2020. Kepala Jamrizal ditandatangani. Dilanjutkan dengan pengukuhan pengurus cabang Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode 2020-2024 oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Bapak Dr. Haji Jamrizal MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bersyukur dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Kamis 14 Januari 2021, saya Dr. Haji Jamrizal MPD selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengukuhkan saudara-saudara sebagai pengurus cabang Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Tanjung Jabung Timur masa khidmat 2020-2024. Saya percaya bahwa saudara-saudara mampu melaksanakan tugas dan pengabdian untuk organisasi asosiasi Penghulu Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya, sebagaimana anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Semoga Allah melimpahkan taufik dan hidayahnya. Amin. Muara Sabah, 14 Januari 2021. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Dr. Haji Jamrizal MPD. Dilanjutkan dengan penyempatan BIN Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Cabang Tanjung Jabung Timur, Ketua dan Wakil Ketua. Saya sematkan ini kepada saudara ketua. Semoga amanah yang dibebankan kepada Bapak bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dilanjutkan dengan sambutan dan arahan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur oleh Bapak Dr. Haji Jamriza MPD. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Kesubag Tata Usaha Kementerian Agama Tanjung Jabung Timur, yang saya hormati Bapak-bapak Kepala Seksi Kementerian Agama Kabupaten Jabung Timur, yang saya hormati, yang saya banggakan dan saya harapkan saudara-saudara, sahabatku, para penghulu, termasuk para penghulu yang diperbantukan sebagai kepala KUA kecamatan yang hadir pada hari ini, baru saja dikukuhkan sebagai pengurus organisasi asosiasi penghulu Republik Indonesia Kabupaten Tanjung Timur masa hikmat 2020-2024. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak rahmat dan ridhonya. Salawat teriring salam kita sampaikan ke junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali sambutan ini, kita sama-sama mendapat berita lebih kurang jam 9 tadi bahwa salah satu panutan umat Islam, tokoh Islam, para penceramah kita, yaitu Ustadz Zubair, Ustadz Ali Zabir Jabir, telah dipanggil oleh Allah SWT lebih kurang jam 8.30 WIB tadi pagi. Sebelumnya kita mengetahui beliau pernah terkena COVID-19. Informasi yang dapat kita baca di medsos, saat meninggal beliau sudah dalam keadaan negatif. Mudah-mudahan begitu adanya, sehingga dengan meninggal dalam keadaan negatif itu bisa diprosesikan pemakam sebagaimana biasanya. Tapi kalau positif pasti dengan protokol kesehatan. Kita merasa sedih sampai hari ini perkembangan pandemi ini semakin menjadi-jadi. Jawa Timur angka kematian bertambah tinggi, penularan juga semakin tinggi. Dan kemarin pemerintah sudah mengambil kebijaksanaan dan telah menerapkan dimulainya vaksin oleh orang nomor 1, Pak Presiden. Mudah-mudahan langkah pemerintah ini merupakan sebuah ikhtiar untuk mengurangi daripada penyebaran COVID ini. Namun sekalipun kita pada suatu ketika nanti ikut giliran divaksinkan, mari sama-sama kita mengajak masyarakat, karena Menteri kita juga menghimbau dan MUI sudah menyatakan bahwa vaksin Sinovac dari China ini dinyatakan halal dan layak untuk dipakai sebagai vaksin. Oleh karena itu, pada kesempatan ini juga saudara-saudara dikukuhkan sebagai pengurus APRI Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Para penghulu sebagaimana yang saya jelaskan pada pelantikan 3 orang penghulu baru beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan panjang lebar. Namun pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal, bahwa begitu besarnya perhatian pemerintah terhadap jabatan fungsional tertentu ini. Semula jabatan fungsional penghulu ini
sudah menjalankan beberapa jenis organisasi. Ada Persatuan Penghulu, ada Forum Komunikasi Penghulu, ada Ikatan Penghulu. Tetapi dengan lahirnya peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen kepegawaian atau manajemen ASN kita, bahwa setiap jabatan fungsional wajib memiliki hanya satu organisasi profesi, dan tidak artinya semua yang menyandang jabatan fungsional tersebut harus masuk kepada organisasi tersebut. APRI adalah satu-satunya yang disepakati organisasi profesi di jabatan fungsional penghulu. Oleh karena itu, setelah dilantik ini, saya mengharapkan kepada pengurus untuk bekerja dengan optimalnya, berawal dari mematangkan ADART APRI itu sendiri, dan yang jelas yang segera disusun bahwa APRI ini mempunyai kode etik tertentu. Untuk kode etik, saya sampaikan pada kesempatan ini mengacu saja kepada kode etik Kementerian Agama, jangan bertentangan. Kalau saya masih ingat, kode etik Kementerian Agama itu ada 5 macam. Pertama, mengutamakan, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, mengutamakan pelayanan dan pengabdian pada masyarakat. Yang ketiga, melaksanakan tugas dengan penuh disiplin, dengan jujur dan adil. Dan yang keempat, melaksanakan tugas dengan profesional, disiplin dan inovatif. Dan yang kelima, mengutamakan musyawarah untuk mewujudkan kesejahteraan umat, terutama kesejahteraan orang. Itu etika Kementerian Agama. Silakan dikembangkan etika Kementerian Agama tersebut, khusus ambilkan bagaimana etika APRI Kabupaten Tanjung Timur ini. Dengan Bapak-bapak bekerja optimal di APRI ini, banyak hal yang dapat kita sosialisasikan, kita komunikasikan, kita sharing pendapat. Asosiasi itu adalah perkumpulan orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama. Bapak-bapak dan sahabat-sahabatku semua, kepentingannya adalah sama-sama menjadi penghulu yang profesional. Untuk menjadi penghulu yang profesional itu saling mengisi dan saling menutup kekurangan masing-masing. Mau belajar, mau merubah sikap, beretika dengan baik, dan mau bekerja keras. Tantangan kita di tengah masyarakat semakin hari semakin meningkat. Saya katakan demikian, kalaulah dulu masyarakat ingin menyampaikan kehendak nikahnya melalui pencatatan, itu datang ke kantor dengan senang hati, dengan semangat, dengan patuh dengan semua peraturan. Tapi saat ini dia akan tetap patuh dengan peraturan juga, tapi dia tidak serta-merta menerima aturan itu. Yang namanya protes, yang namanya sanggahan, yang namanya pingin tahu, semakin hari semakin meningkat. Siapa yang mendidik mereka? Pertama, sosial media. Yang kedua, tuntutan alam demokrasi. Terhadap fenomena yang demikian, kita selaku penghulu, baik penghulu murni maupun penghulu yang diperbantukan menjadi kepala KUA, merupakan satu kesatuan yang utuh. Dari 11 kecamatan yang Bapak lakoni, dari 11 kecamatan yang menjadikan ranah pengabdian Bapak. Oleh karena itu, kultur masyarakat dari 11 kecamatan dalam satu wilayah Kabupaten Tanjung Timur ini pada umumnya mempunyai potensi yang sama. Potensi yang sama itu adalah tingkat kesukuannya tinggi, bekerjanya musiman, dan mudah dikemandokan dengan suatu otoritas komando. Nah, oleh karena itu, cara kita bekerja secara penghulu untuk mencapaikan dakwah kita,
untuk mencapaikan misi kita, maka bapak-bapak para penghulu harus pintar dan cerdas menangkap buhul-buhul di tengah masyarakat. Mana yang bapak harus pegang dan apa yang bapak sampaikan itu dia senang menyampaikan kepada kolega dan komunitas dan kelompok di bawah binaan maupun di bawah gablengan mereka. Itulah masyarakat kita dengan keadaan geografis yang seperti ini. Saat ini sedang musim hujan, semuanya pada banjir di sana sini. Jangan kita katakan itu hanya biasa pada musiman. Tetapi yang perlu kita catat, dulu sekian tahun yang lalu di suatu pemukiman itu dengan keadaan hujan seperti mungkin tidak terendam, tetapi sekarang terendam. Kenapa? Karena sungai Batanghari, sungai yang ada di antara geografi Tanjung Timur ini semuanya sudah semakin dangkal. Oleh karena itu sedikit semalam saja hujan meluapnya lebih cepat daripada 10 tahun yang lalu. Oleh karena itu kita harus berpikir bagaimana desain tempat kerja kita itu harus lebih tinggi dari kondisi saat ini. Saya sudah sampaikan kepada Pak Aspendi, sudah sampaikan kepada tim, dan saya sudah telepon kepala bidang. Saya belak-belakan mengatakan, Pak Zepni selaku kepala bidang URAIS hari ini, tolong perhatiannya saat ini penuh ke bagian timur, baik timur maupun barat. Kenapa demikian? Tolong stop dulu membangun di wilayah barat yang sudah pada bagus semuanya, tapi coba lirik ke wilayah timur yang kantornya sudah pada jelek, ada yang sudah miring. Kapan beroboh kita malu bersama suatu saat. Itu ketawa Pak Alam. Nah, dengan keadaan demikian Bapak dan Ibu, tentulah kalau soal semangat tidak diragukan lagi. Tentang kemampuan kita dalam syariah tidak diragukan lagi. Tetapi ketika kantor tempat kita bekerja itu tidak nyaman untuk kita dan tidak nyaman dipandang orang lain dan tidak nyaman orang berakses ke kantor itu juga menjadi faktor pengganggu dalam bekerja yang baik. Coba bayangkan di Mendahara itu semua sudah terendam semua, celana disingsing sampai ke lutut berjalan dalam kantor. Ketika orang ada berkendak pencatatan, paksa dilayani seperti itu. Kalau itu sempat didokumenkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan diekspos kemana-mana, pastilah kita tidak enak dipertanyakan orang. Nah, oleh karena itu dengan demikian, keadaan seperti ini tetap menjadi komitmen bagi kami, baik Pak Aspendi, saya maupun rekan-rekan mitra kita di Kanwil, bahwa itu harus segera kita atasi, jangan dibiarkan berlama-lama. Yang kedua atau selanjutnya terkait dengan kinerja kita, saya tadi malam sudah memerintahkan si Pauzi, mana Pauzi jurnalis kita, ada Pauzi keluar ya, untuk membuatkan channel YouTube khusus untuk APRI Tanjung Jambu Timur. Bapak boleh buka sekarang kalau sinyalnya kuat, yaitu namanya ASPRI Tanjak Timur, S. Jadi APRI Tanjak Timur pakai koma S ujungnya. Saya sudah upload, saya perintahkan Pauzi. Saya menyampaikan nasihat perkawinan di salah satu acara. Bukan saya bersifat pria dan ingin melihat kepada Bapak. Saya lebih banyak tidak sempurna dari Bapak-Bapak. Dan itu bidang saya, bukan bidang saya. Tapi saya ingin menunjukkan selaku kepala kantor, saya yang pertama kali mengupload di channel tersebut bahwa nasihat perkawinan itu adalah hal penting untuk disampaikan pada saat ini. Ketika bapak-bapak melakukan catingkah nasihat perkawinan di kantor, itu hanya mendengarnya pasangan jantin dan beberapa orang saksi. Tapi yang saya mintakan ke depan, coba direncanakan ketika nikah itu, hendak nikah itu dilakukan di rumah mempelai perempuan. Bapak bicara dengan pembawa acaranya, minta waktu beberapa menit, Bapak menyampaikan nasihat perkawinan kah, tunjuk adat tegur sapokah, terserah.
Yang penting sasarnya tidak saja caten yang sedang dinikahkan, tetapi semua halayak yang hadir, baik yang sedang yang pasangan baru maupun yang pasangan tua-tua. Kenapa Pak pasangan tua-tua perlu juga nasihat? Pasangan baru-baru berjalan 5-6 tahun perlu juga dinasihat. Bapak lihatlah data di sebelah, setiap hari selalu ada orang bercerai. Nah, itu kewajiban kita untuk menyampaikan. Nah, dengan demikian ini saya perlu jelaskan bahwa YouTube yang di-upload oleh si Fauzi itu jauh dari kesempurnaan bapak-bapak. Itu hanya memancing, memotivasi bapak saja. Ketika itu saya menyampaikan nasihat perkawinan di salah satu acara tahun yang lalu itu, tanpa saya minta seseorang tamu itu memvideokan, tapi sangat amatir sekali Pak, karena videonya hanya disurat diri saya saja, tidak kepada pengantin, tidak pada para undangan. Jadi ketika itu saya uploadkan di Facebook, orang ada telepon saya, Pak Jam, ini kok pengantinnya tua banget. Bukan Pak, itu orang tua dari mempelai perempuan, kata saya. Karena duduknya di samping saya berdiri, itu disorak terus. Padahal pengantinnya jauh di tengah. Itu akibat tukang video tidak profesional, karena tidak diminta. Nah oleh karena itu ke depan silakan Bapak upload sendiri, tanya dengan Fauzi atau kirim Fauzi. Silakan digemukkan channel kita itu seluruh aktivitas Bapak yang menyangkut ke penghuluan, terutama Bapak menyampaikan nasihat perkawinan di tengah masyarakat. Masukkan, kita akan lihat. Nanti saya bersama Pak Aswendi dengan jangka waktu tertentu kita evaluasi apakah perlu kita beri support, kita beri hadiah kepada yang paling banyak, nanti kita berikan Pak Aswendi. Itu salah satu motivasi kita. Itu yang dapat kita lakukan, karena kalau prosesi akad nikah, khutbah nikah dan sampai menghadirkan para saksi itu sesuatu yang berjalan sebagaimana syar'inya. Tetapi ketika Bapak menyampaikan nasihat perkawinan, orang akan terperangah. Oh begini hak dan kewajiban laki bini. Ini hak laki-laki, ini hak bini, ini kewajiban laki, ini kewajiban istri, ini kewajiban suami secara bersama-sama. Itu perlu kita sampaikan. Oleh karena itu dengan demikian saya mengucapkan selamat kepada APRI Tanjung Jabung Timur yang baru saja dikukuhkan ini. Selamat bekerja, semoga Allah SWT meridhoi itikad baik kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, mengharap ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menutup rangkaian pengukuhan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak A. Manaf Syahbudi STHI. Kepadanya kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنك تعلم أننا اجتمعنا هنا على طاعتك واتقينا على محبتك وتعاهدنا على نصرة شريعتك ووثق اللهم رابطتنا واهدنا سبلنا واملأنا بنورك الذي لا يخبو اللهم اشرح صدورنا بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحينا بمعرفتك ومتنا على شهادة في سبيلك اللهم إنا نسألك العفو والعافية
والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا رب. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para hadirin yang berbahagia, akhirnya seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama. Semoga pengukuhan pengurus cabang Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini periode 2020-2024 senantiasa membawa manfaat untuk kita semua dan membawa perubahan yang lebih baik untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Semoga dengan pengurus yang baru dikukuhkan hari ini bisa membawa berkah kebaikan tidak hanya untuk APRI itu sendiri, namun juga untuk Tanjung Jabung Timur. Saya Yansur Nasiruddin mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf jika ada salah kata. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan foto bersama. Formal Pak. 1, 2, 3. Sekali lagi Pak. 1, 2, 3. Satu, 2, 3. Sekali
1, 2, 3.